Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cemat Arazi. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang apa itu psikologi komunikasi dan kita akan saksikan video. Sejarah dan pengertian psikologi komunikasi. Baiklah, psikologi komunikasi merangkum kajian tentang interaksi psikologis dalam proses komunikasi manusia. Sejarahnya melibatkan perkembangan teori dan penelitian sejak awal abad ke-20. Psikologi komunikasi fokus pada cara individu memahami, merespon, dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai konteks. Baiklah, ini dia ciri-ciri psikologi komunikasi. Yang pertama adalah dinamis. Psikologi komunikasi menyoroti perubahan mendinamis dalam pola interaksi antar individu. Yang kedua adalah subjektif, yakni memperhatikan persepsi dan interpretasi subjek setiap individu terhadap komunikasi. Yang ketiga adalah pengaruh emosional, mempertimbangkan peran emosi dalam proses komunikasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi respon terhadap lawan bicara. Yang ketiga, baiklah, selanjutnya jenis-jenis psikologi komunikasi. Yang pertama adalah interpersonal, yakni mengkaji komunikasi internal individu dengan diri sendiri, termasuk pemikiran dan perasaan. Yang kedua adalah interpersonal, yakni meneliti interaksi komunikatif antara dua individu, membahas hubungan dan dinamika interpersonal. Yang ketiga adalah grup, mempelajari komunikasi dalam kelompok, fokus pada dinamika kelompok dan pola komunikasi kolektif. Baiklah, penjelasan psikologi komunikasi. Baiklah pemirsa, psikologi komunikasi mencakup analisis perilaku verbal dan nonverbal serta pemahaman konsep serta persepsi, motivasi dan konflik dalam konteks komunikatif. Tujuan adalah meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana faktor psikologis mempengaruhi proses komunikasi, baik secara individual maupun dalam konteks sosial. Yakni yang terakhir adalah pengertian psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi, teman-teman, adalah cabang ilmu psikologi yang memfokuskan diri pada studi interaksi psikologis dalam proses komunikasi manusia. Ini melibatkan pemahaman perilaku, persepsi, dan pengaruh psikologis yang terlibat dalam pertukaran informasi verbal dan nonverbal antara lain individu atau kelompok, yakni unsur-unsur penting dalam psikologi komunikasi. Yang pertama adalah persepsi, bagaimana individu menginterpretasikan informasi dan pesan yang diterima dan komunikasi. Motivasi, faktor-faktor psikologi yang mendorong individu untuk berkomunikasi dan mencari pemenuhan kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah emosi, peran emosi dalam membentuk respon dan interaksi komunikatif, yakni proses psikologi komunikasi. Yang pertama adalah kodifikasi, yakni menggunakan simbol dan bahasa untuk menyampaikan pesan. Yang kedua adalah transmisi, mengirim pesan dari pengirim ke penerima. Yang ketiga adalah decoding, yakni penerima dan interpretasi pesan oleh penerima. Kesimpulan dari video ini adalah kesimpulan psikologi komunikasi. Secara keseluruhan dari saya jabarkan tadi adalah psikologi komunikasi membantu mengungkapkan kompleksitas hubungan antar pikiran, perasaan, dan perilaku dalam konteks komunikasi. Dengan memahami aspek psikologi ini, kita dapat meningkatkan kualitas interaksi, memperkuat hubungan interpersonal, dan mengoptimalkan efektivitas komunikasi secara keseluruhan. Baiklah teman-teman, itu tadi jabaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang saya berikan kepada teman-teman mungkin sedikit belibet ya. Sekian, terima kasih. Saya Cemat Arazi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where you been? Hit it, boys!